Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali ibadah Jumat ini, khatib ingin mengajak pada diri pribadi dan kita semua untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah Jumat berjamaah sebagai pembuktian keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari sekian hamba Allah yang masih hidup sampai dengan hari ini, kita masih diberikan kemampuan untuk beriman. Dan di antara sekian yang mengatakan dirinya beriman, kita masih diberikan kekuatan untuk membuktikan keberimanan kita kepada Allah dengan menunaikan ibadah salat Jumat di hari ini. Semoga Jumat kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, saat ini menjadi Jumat terakhir di bulan Syawal tahun 1446 Hijrah. Pembuka Syawal itu adalah penanda berakhirnya Ramadan. 1 Syawal menandakan Ramadan yang telah berlangsung selama sebulan, pendidikan spiritual, pendidikan sosial, pendidikan ibadah yang maksimal tuntas diselesaikan. Akhir Syawal menjadi penanda masuknya ibadah baru pada awal musim haji. Puncak hajinya di bulan Dzulhijjah, puncak utamanya saat wukuf di Arafah tanggal 9. Pembuka awal untuk persiapan keberangkatan dan penyiapan mental sebelum berangkat serta fisik itu diawali di bulan Syawal. Isyaratnya ditemukan di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 197. Al-Hajju Asyurum Ma'lumat. Haji itu disiapkan keberangkatannya menuju puncaknya dari bulan-bulan yang sejak dulu telah dikenal. Asyur itu jama' qillah, bentuk jama' menunjukkan pada hitungan sedikit, 3, 4, 5. Nah, biasanya di kalangan masyarakat Arab untuk persiapan haji itu minimal setidaknya 2-3 bulan sebelumnya. Jadi kalau bulan 12 itu menunaikan haji, maka bulan 10 sudah siap-siap. 10, 11, 12. Bulan 10 itulah Syawal. Jadi kalau kita melihat sekarang sudah mulai persiapan, ada yang berangkat, petugas ada yang berangkat, sebagian bahkan yang umrah sudah tidak diperbolehkan masuk lagi. Maka demikianlah sejak dulu itu berlangsung persiapan untuk menunaikan ibadah haji, sehingga berlangsung secara teratur, tertib, nyaman dilakukan. Yang penting kaitan dengan Jumat ini, bila kita melakukan riset, penelitian secara mendalam, ada korelasi hubungan yang erat antara tujuan Ramadan dan juga puncak penunaian ibadah haji. Ketika Ramadan telah selesai mengantarkan kepada haji, maka akhir puasa ditandai dengan raihan takwa, mengawali haji pun dimulai dengan bekal takwa. Kita ketahui Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai semua orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, buktikan keimananmu itu dengan menunaikan perintah diwajibkan untukmu menunaikan puasa seperti orang dulu pun menunaikan puasa. Dengan penunaian puasa itu diharapkan kalian sukses melewatinya, mampu meningkatkan takwa. Jadi ciri keberhasilan orang puasa itu takwanya meningkat, baik takwa secara spiritual, hubungan dengan Allah, sholatnya menjadi lebih bersemangat, meningkat, baca Al-Qurannya lebih semangat. Tidak harus dibandingkan dengan saat Ramadan, terlalu jauh. Ramadan bisa khatam 3 kali, Ramadan bisa khatam 4 kali, Ramadan bisa khatam 2 kali. Bandingkan dengan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan baca cuma 1 lembar misalnya,
Pasca Ramadan jadi 2 lembar. Sebelum Ramadan jarang tahajud, pasca Ramadan senang tahajud. Peningkatan spiritual. Ada peningkatan ibadah sosial, baik di keluarga, di lingkungan masyarakat, senang berbagi, yunfiquna fis sarai wad dharra, berubah secara emosional, wal kadhiminal ghaidha, mampu mengendalikan emosi dengan baik, wal afina 'anil nas, menjadi pemaaf, berkasih sayang dengan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, bertambah kebaikannya karena Ramadan dilatih jadi orang baik. Pasca Ramadan makin baik. Nah, kebaikan itulah secara spiritual, secara sosial, itu yang ketika selesai Ramadan ditampilkan bulan Syawal, maka dilengkapkan untuk bekal haji. Bagi yang haji diterapkan di tempat haji, yaitu pusatnya di Makkah Al-Mukarramah. Bagi yang tidak haji nanti diteruskan puasa lagi. Masuk dari awal Dzulhijjah, diperbanyak sampai ke tanggal nanti puncaknya 9. Maka mendapatkanlah kenikmatan takwa di dalamnya. Teruskan di ayat 197 surah Al-Baqarah itu. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang sudah siap-siap akan berangkat haji, kata Allah, silahkan disiapkan, cari bekal yang baik, jangan berkata kotor, sama dengan hadis tentang puasa. Fala yarfuth wala yajhal, jangan berkata-kata kotor, jangan bertindak yang tak pantas. Fala rafatha wala fusuqa, jangan menyimpang, jangan berkata kotor, pengendalian emosi. Tindakan yang baik dilatih selama Ramadan. Apapun yang kita kerjakan dari kebaikan, Allah Maha tahu. Jangan mengklaim jadi orang baik. Jangan mengklaim yang paling suci, karena Allah paling tahu keadaan hati kita. Wa tazawwadu, tapi tetaplah terus memperbaiki diri, berbekal. Memperbaiki diri supaya lebih mulia lagi. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan bekal menjadi baik itulah takwa. Dan selama Ramadan kita menikmati betul upaya untuk membuat diri kita semakin lebih baik. Pikiran dijaga supaya berpikirnya yang baik saja. Lisan dijaga supaya berkatanya yang baik saja. Telinga dijaga supaya mendengar yang baik saja, sampai ke ujung kaki. Harta pun dijaga. Koruptor, pencuri, penipu, itu Ramadan bisa libur supaya menjaga dirinya dalam perbuatan yang baik. Dunia seimbang, makan secukupnya, sahur awalnya banyak, setelah kemudian mulai sesuai dengan kebutuhan. Awal buka puasa semua dikumpulkan. Setelah menikmati 1 hari, 2 hari, 3 hari secukupnya. Minum air bening selesai, minum teh manis baru 1-2 tegukan sudah merasa nyaman. Itulah hakikatnya kehidupan kita. Keseimbangan antara kebutuhan dunia untuk diarahkan kepada kehidupan akhirat. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Kita akan tinggalkan. Orang cerdas itu akan membawa bekal secukupnya di tempat transit untuk kebutuhan di tempat puncak yang akan dia tuju. Anda akan berangkat misalnya dari Indonesia ke Amerika, transitnya sebentar di Jepang, tujuannya ke Amerika, bawa bekal misalnya 100 juta. Apakah akan dihabiskan di Jepang? Mustahil. Di Jepang paling kita misalnya beli A, beli B, kebutuhan sebentar untuk 2-3 jam, 1 juta, 2 juta. Tapi selebihnya itu kita siapkan untuk tinggal di Amerika tadi, tujuan akhirnya. Karena puncaknya akan ke sana. Saya akan ke Saudi, transit dulu misalnya di Dubai. Apakah semua uang yang dibawa untuk bekal ke Saudi itu dihabiskan di Dubai? Tidak. Karena puncak tujuan kita pada akhir tujuannya. Demikianlah pada akhirnya puncak tujuan kita itu ada di akhiratnya. Harapannya di surganya. Maka kita sekarang sedang mencari bekal, tempat transitnya dunia untuk mengumpulkan bekal akhirat. Jadi jangan dihabiskan waktunya selesai untuk urusan dunia semua. 24 jam itu berapa yang jadi akhiratnya? Baiknya Allah kepada kita, semua kegiatan dunia kita itu punya nilai akhirat. Jika diniatkan untuk ibadah, makannya ibadah, minumnya ibadah, kerjanya ibadah. Ciri ibadah itu 2. Yang pertama adanya niat untuk menjadikan kegiatan itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatkan supaya Allah ridha, niatkan karena Allah.
Karena itulah kemudian setiap pergerakan kita disandingkan dengan doa. Bangun tidur ada doanya. Karena supaya bangun tidur itu punya nilai ibadah, ini tuntunannya ini. Doanya. Makan ada doanya. Minum ada doanya. Tidak berdoa pun jadi rutinitas. Tapi dengan hadirnya doa, otomatis jadi ibadah. Yang tak hafal doa, bismillahirrahmanirrahim. Selesai sesuatu, alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi ibadah, selesai. Ketika disebutkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, minumnya menjadi ibadah. Minum aktivitasnya menghilangkan haus, kebutuhan dunia, hausnya hilang. Kalimat bismillahirrahmanirrahim merubah pekerjaan minum itu punya nilai untuk pulang ke akhirat, dituliskan poin. Itu yang kita sebut dengan pahala. Nah, bekal itulah yang kita bawa pulang. Minumnya tidak. Airnya keluar jadi kotoran. Gelasnya tidak dibawa pulang. Ke alam kubur pun tidak dikubur dengan gelasnya. Selesai. Tapi yang kita bawa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan minum itu untuk menaati perintah Allah. Setelah berniat, maka diikutkan yang kedua. Ikutkan pedoman berkegiatan itu layaknya ibadah. Bagaimana pedomannya supaya ibadah itu benar-benar terwujud? Bekerja ibadah itu pedomannya bagaimana? Maka turunlah rambu-rambunya. Turun tuntunannya. Yang mau jadi petani boleh, yang mau jadi di kebun boleh, yang mau jadi insinyur boleh, yang di militer tentara boleh, yang di Polri boleh, yang jadi diplomat silahkan, yang jadi insinyur boleh, silahkan, pebisnis, pedagang, pengusaha silahkan. Kalau berniaga sekaya-kayanya, kalau cari ilmu sepintar-pintarnya, kalau kedudukan setinggi-tingginya, rambu-rambunya apa? Jujur, tidak boleh mencuri, tidak boleh menipu, tidak boleh korupsi, gunakan pada yang benar, maslahat untuk keluarga, orang-orang sekitar. Itu aturannya. Nah, aturan itulah secara singkatnya disebut dengan takwa. Ada aturan spiritual, silahkan jadi pejabat sampai tinggi. Aturan spiritualnya apa? Jangan tinggalkan sholat, karena bagaimanapun kita tetap hamba. Setinggi-tingginya jabatan, meninggal juga, pulangnya kepada Allah. Apa yang menunjukkan kita itu hamba Allah? Aktivitasnya itu sholat. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Akulah Allah, satu-satunya Tuhan yang dipertuhankan dan disembah. Kalau engkau bertuhan kepadaku, kata Allah, buktikan kebertuhananmu dengan menyembahku. Tunaikan lewat sholat. Jadi sholat itu konfirmasi kebertuhanan kita kepada Allah. Ciri orang bertuhan Allah itu sholat. Nanti kalau meninggal, walaupun dia kaya, tinggi jabatan, pintar, tapi nggak pernah sholat, repot pertanggungjawabannya. Bekal akhiratnya kosong. Saat yang bersamaan, buktikan benarnya sholat dengan menampilkan nilai-nilai sosial yang baik. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ini muslim, bagus. Cirinya apa? Sholat. Apa bukti berhasilnya sholat itu? Pribadinya menjadi baik. Tindakan-tindakan yang tidak baik dia tinggalkan. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, pornografi, porno aksi, zina, LGBT, turunannya itu fahsya. Mungkar, tindakan yang diingkari oleh nafsu. Ya, nafsu diikuti, diingkari oleh hati kita. Sumbernya nafsu, perut dan akal. Maaf, mencuri, merampok, membunuh, dan turunan-turunan lainnya itu mungkar. Menipu, berselisih, ribut, berkelahi, itu mungkar. Jadi orang sholat itu tak mungkin menipu. Orang sholat itu tak mungkin mencela. Orang sholat itu tak mungkin melukai. Ada rambu-rambunya. Intinya, sepanjang jadi muslim yang bertakwa, pasti jadi orang baik. Nah, sekarang, dengan kesadaran itu, kita tinggal di dunia sebentar. Kita pasti akan pulang. Logika mengatakan bekal pulang harus lebih banyak kita siapkan dibandingkan dengan bekal transit. Pertanyaan besarnya, sudah seberapa banyak bekal kita siapkan untuk pulang? Bagaimana bekal spiritual kebertuhanan kita kepada Allah? Jangan-jangan sibuk mencari dunia, lupa dengan akhirat. Mulai tidak sholat, cari pekerjaan yang meninggalkan Jumat, hanya untuk mendapatkan sesuatu dari dunia yang sebetulnya sudah diatur. Ada lagi yang betul sholatnya bagus, kelihatan sholat, tapi lupa dengan nilai-nilai kebaikan yang dibawa dalam sholatnya. Sholat iya, tapi mencela juga dilakukan. Sholat iya, pengajian bagus, tapi juga saling berselisih.
Sholat kelihatan iya, tapi korupsi juga, ada masalah. Nah, yang paling berbahaya itu adalah ketika ada sifat merubah orientasi hidupnya, salah cara berpikirnya, menjadikan dunia seakan tempat tinggal, akhirat itu tidak ada orientasi untuk dia jemput. Dia memposisikan kehidupan itu dunia saja, akhirat belum pasti. Padahal Quran mengatakan wabil akhirati hum yuqinun. Orang takwa itu mesti yakin setelah meninggal ada kehidupan di akhirat nanti. Minimal kita punya harapan. Kalau tidak punya keyakinan, tidak ada harapan di situ. Kalau meninggal bagaimana? Nah, ada orang yang berpikirnya terbalik dia. Dunia itu segalanya. Kalau sudah di dunia, maksimalkan. Akhirat belum tentu, setelah meninggal belum tentu. Ada yang demikian. Sehingga dia merubah cara berpikirnya, mumpung masih di dunia, ayo hidupkan kesenangan, ayo maksimalkan pesta, ayo cari dunia sebanyak-banyaknya. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Kata orang jahiliyah, udah, nggak ada yang menghabiskan, menghilangkan kesenangan dunia kecuali kematian, selesai. Sayangnya, diisyaratkan dalam beberapa hadis, bahkan ayat Al-Quran, kelak akan didapati orang-orang Islam ikut berpikir demikian. Bahkan saking cintanya dengan dunia, bukan hanya dia melupakan ibadahnya, tapi lupa juga berkasih sayang dengan sesamanya. Lupa membangun ukhuwah, lupa membangun persaudaraan yang baik, lupa saling tolong menolong, sibuk berdebat, sibuk berkelahi, sibuk saling menjatuhkan, lupa. Kalau Islam mengajarkan semua yang masih hidup itu punya harapan untuk jadi baik. Lupa kalau kita itu berbagi kedamaian, kebaikan, makanya disebut dengan Islam. Maka dikisahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara singkat menutup khutbah ini, yushaku an tada'a 'alaikumul umam atau yushiku an tada'a 'alaikumul umam. Satu kali kata Thauban, salah satu asisten Nabi sallallahu alaihi wasallam, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah menyampaikan, nanti akan tiba masanya posisi orang-orang Islam itu dikerubungi, dipermainkan oleh orang-orang yang memang tidak senang dengan kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh nilai-nilai Islam itu. Kedamaian, ketentraman, keadilan semesta, kebaikan, toleransi yang tinggi. Kama tada'al akalatu ala qasa'atiha. Sebagaimana orang-orang itu berkerumun memperebutkan makanan. Orang lapar dapat piring makanan dikerubut tuh. Nah, ada posisi orang Islam itu nanti diperebutkan demikian. Ada aliansi-aliansi besar, kekuatan-kekuatan besar melihat orang Islam, tempat di mana orang Islam tinggal yang mayoritasnya Muslim atau negara Islam, pokoknya nggak boleh berkembang. Ini jadi objek saja. Qala qailun amin qillatin bina yauma idzin ya Rasulullah. Ada yang menarik. Satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah jumlah kita sedikit pada waktu itu?" Sampai-sampai orang mudah mempermainkan itu orang-orang Islam. Bukan sebatas muslimnya, bukan. Tapi kayak nggak punya nilai. Tidak punya pengaruh, nggak punya karisma. Dipermainkan orang. Tidak punya harga diri. Nilai-nilainya tidak tampak dalam kehidupan. Apakah karena sedikit? Kata Nabi, bal antum yawma idzin katsir atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sayl. Tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwikum wa yuj'alu fi qulubikumul wahn atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tapi justru jumlah kalian waktu itu akan banyak, kata Nabi, nggak sedikit, banyak. Cuma sayangnya terpecah-pecah, seperti buih di lautan. Ya, ada ombak kena karang, puff, pecah, jadi buih, pecah. Umat Islamnya sibuk saling menjatuhkan, saling mencela, saling merasa yang paling hebat, yang paling benar. Pengajian ini merasa lebih unggul, yang ini merasa lebih hebat. Yang teman satu sesama muslim ada kesalahan sedikit dijatuhkan. Gimana caranya harus terjatuh? Tidak melihat dampak-dampak yang baiknya. Dulu orang salah itu diperbaiki kesalahannya, bukan dijatuhkan namanya. Fir'aun itu se-Fir'aun-Fir'aunnya nggak pernah disebut namanya. Karena yang salah itu penyimpangan kedudukannya. Makanya disebutnya dengan Fir'aun, gelar yang melekat kepadanya, bukan orangnya, bukan namanya. Karena boleh jadi ada nama yang serupa, menempati kedudukan yang sama, tapi dia baik. Maka Islam tidak mengajarkan mencela nama. Karena boleh jadi
Ada orang dengan nama yang sama, dia tidak melakukan perbuatan serupa. Kalau ada orang salah, dikoreksi kesalahannya dengan cara yang baik, bukan dijatuhkan orangnya. Itulah keindahannya. Nah, kita kehilangan itu, terpecah. Tapi yang paling berbahaya, apa penyebab perpecahan itu? Wahn. Apa wahn itu? Kata Nabi, wa mal wahnu ya Rasulullah. Kata sahabat, apa itu wahn ya Rasulullah? Kita tutup dan akhiri, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta, lekat diri dan hatinya dengan dunia, sehingga tidak siap untuk meninggal, tidak siap untuk pulang ke akhirat, tak punya bekal pulang. Semua lekatannya dunia. Sumber perpecahan itu orientasi dunia. Banyak perbedaan pendapat, tidak ada masalah. Tapi perbedaan pendapat yang diisi oleh nafsu, dunia, karena popularitas, karena pengen banyak jamaah, karena materi dunia. Pebisnis ribut itu bukan karena beda tipe bisnisnya, beda kreativitasnya, bukan, karena dunianya. Omset saya harus lebih besar dibandingkan dengan dia, maka bagaimana caranya dia jatuh supaya barang saya yang laku? Hubbud dunia. Padahal dia tahu yang ngatur rezeki itu Allah. Demikian di kedudukan, gimana caranya saya unggul, lawan saya mesti jatuh. Maka dibuat citra seakan-akan ini tidak boleh muncul, ini tidak boleh berkembang, harus jatuh, saya yang muncul. Hubbud dunia. Dan lupa terkadang apa yang menjadi tantangan kita, teman kita berpartner itu muslim sendiri, sehingga tidak punya nilai. Palestina diserang, dia cuma bisa berdoa, bisa menangis, tidak punya kekuatan. Hubbud dunia, ketakutannya begitu tinggi. Padahal jumlah orang Islam itu banyak dalam konteks keimanan. Karena bukan hanya kasus Palestina saja, keadilan itu mesti ada dimanapun tempatnya. Ada manusia yang tertindas kelihatan oleh orang Islam, muncul keislaman, tunjukkan. Tidak harus di Palestina, tempat lainnya pun demikian. Jadi Anda bayangkan, kemanusiaan saja keislaman digerakkan untuk menolong. Apalagi kemudian bila yang tertimpa musibah itu adalah orang-orang yang akidahnya serupa. Puncaknya yang terakhir, ini adalah momentum perubahan untuk kita semuanya. Jadikan Jumat ini sebagai Jumat kebaikan. Berkah itu, Jumat berkah. Jumat berkah itu bukan setelah Jumatan ada nasi kita bawa pulang. Barakah itu ziyadatul khair wastimraruhu, bertambahnya kebaikan dan konsisten. Jadi kalau orang Jumatan tuh makin baik. Ayo energinya pulang, bawa ke tempat masing-masing. Kalau anak jadi anak yang baik, murid-murid yang baik, guru-guru yang baik, orang tua yang baik. Kalau dari rumah sudah baik, di masyarakat baik, insya Allah negara kita pun akan jadi baik, bangsa kita jadi baik, dan nilai Islam itu yang paling penting. Tidak hanya dibaca dalam Quran, tapi akan terasa indah ketika dipraktekkan. Ayat jujur banyak, tapi kita butuh praktek kejujuran itu. Ayat sabar melimpah, kita butuh praktek kesabaran itu. Demikianlah mari kita berubah menjadi muslim yang lebih baik, pulang dalam keadaan baik, sehingga menjadi husnul khatimah. Husnun itu baik, punya nilai di sisi Allah. Penutup hidupnya baik, punya nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hati-hati dengan bahaya hubbud dunya ini. Ditutup dalam ayat Al-Quran surah ke-6 Al-An'am di ayat ke-44. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kalau sudah diingatkan, diberi pencerahan, tetap merasa tidak penting dan lupa dengan itu semua. Ada orang-orang yang diingatkan, diberi pencerahan, abai dengan itu, lupa. Maka kata Allah, kalau sudah begitu, dibukakan baginya segala pintu yang baik-baik kelihatannya di dunia. Semua kelihatan baik. Maksiat jadi baik, zina jadi baik, judi jadi baik, mabuk jadi baik. Semua dibuka seakan-akan netral. Fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu, sampai nanti ketika pesta nyaman, enak, maka datanglah kemudian hukuman kami. Pada saat itulah mulai dia putus asa karena tidak ada waktu lagi untuk kembali. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka merasa nyaman dengan maksiat, korupsinya sampai nyaman, mabuknya sampai nyaman, zinanya sampai nyaman, merasanya biasa-biasa saja, barulah datang pertanda hukuman Allah. Dibuka aibnya, baru terasa tuh, ya, dibuka celaknya. Itu kesempatan kecil untuk taubat. Kalau masih begitu, segera taubat. Sampai tiba waktunya kematian menjelang, sudah tidak ada waktu untuk kembali. Semoga kita digolongkan pada golongan orang-orang baik. Mari kita jadi orang baik sampai kita pulang sebagai orang baik dan kembali kepada Allah yang Maha Baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an.